mulainya 1:30 aja kali ya. Offline. Secara online 1:30. Minggu lalu itu sudah mulai aktif kerja praktek. Kebetulan saya dapat kelas Karawaci juga. Jadi hari Kamis ini saya hektik banget nih, ada 3 kelas, bayangin. Ada 3 kelas untuk Karawaci. Jadi tadi tuh saya telat karena setelah kelas yang pertama itu ada kerja praktek jam 11:30 ya, jam 5.06 tuh jam berapa? 11:30, 1:30. Kalau nanti ini online ke depannya mungkin setelah Lebaran ya, kita mungkin mulainya 1:30 aja ya. Tapi kalau offline ini harus dipikirin nih. Karena kan kalau offline terbatas juga ya waktunya ya. Kasihan kalian juga kalau dimulainya 1:30 gitu. Kita jadwal jam berapa sih? 1:30 apa jam 1 ya? Apa 1:30? Kalau sesuai jadwal 1:30, Ibu. 1:30 ya? Makanya yang bikin jadwal gilin. Oke, nanti kita atur deh. Atau KP-nya dipindah kali harinya ya. Biar ini nggak terlalu terburu-buru gitu maksud saya. Baik ya. Dikit curhat sedikit. Kemudian yang kedua. Tadinya tuh rencananya itu pengennya tuh saya hari ini ketemu kalian ya. Pulang tuh kemarin tadinya tuh. Ternyata masih belum boleh pulang sama pembimbing. Jadinya kita belum bisa ketemu. Mungkin nanti ya, insya Allah habis Lebaran lah ada waktu. Kita ada pertemuan sekali offline. Gitu. Baik, kita kembali ke laptop. Hari ini tadi saya sudah informasikan di grup. Hari ini mungkin kita isi dengan refreshing sedikit tentang tugas besar gitu ya. Jangan sampai hilang atau lost kontak tentang tugas besar. Paling tidak saya tahu tentang denah yang akan kalian gunakan nantinya ke depannya untuk kelompok gitu ya. Jadi tugas ini itu satu kelompok akan sama. Oke, udah siap ya? Tadi ada pertanyaan di grup, Bu, ini bentuknya PDF, silahkan aja kalau bentuknya PDF mau ditampilkan, yang penting terbaca, bisa bisa dibaca elemen-elemen notasinya, legenda dari denah-denah yang atau potongan dari potongan yang akan kalian tampilkan gitu. Silakan. Kita mulai dari kelompok kemarin dari satu apa dari bawah ya? Gero ini waktunya mepet semua. Kelompok 1 dulu mungkin silakan. Kelompok 1 kemarin baru presentasi ya, 1, 2 ya. Kelompok yang di belakang, kelompok 4 boleh. Bikin share screen ya, Bu. Silakan.
Oke, baik Bu. Ini denah yang kelompok 4 mau pakai buat redesign. Ya, bangunan apa ini? Halo, kelompok 4. Silakan Kayak dijelaskan ini. menara gitu Bu. Hah? Kayak terdiri dari menara bentuknya. Ini bangunan apa dulu? Ini bangunan apa? Baik Bu, jadi ini bangunannya namanya Santos Augusta, berfungsi sebagai kantor Bu. Coba lihat denah dong. Langsung ke sini. Ini apa namanya? Kantor di mana? Di Brazil. Kota, pesisir, gunung. Di kota Bu, Almeida Santos di Sao Paulo. Oke. Untuk ini apa? Lobby, Iya itu untuk lantai dasarnya Bu. basement? Ada nggak? Untuk daerah basementnya sepertinya nggak ada deh Bu. Nggak ada. Oke. Kantor di mana? Brazil ya? Iya. Ini saya kok kayak hilang-hilang. Untuk denah kamu, denah kalian, kelompok kalian, ini bisa dibaca nggak ukurannya? Enggak Bu. Polos ya, serial ya. Iya Mas, nggak Artinya ada. gini, maksud saya adalah nanti kan kalian akan menggambar ulang. Kalian akan menggambar ulang denah ini untuk kalian redesign. Nah, kalau ukurannya tidak jelas, kalian tidak bisa bacanya, nanti gimana cara untuk ngegambar ulangnya? Kalian kan butuh kerangkanya ya, kalian butuh kerangka dari bangunan ini gitu. Iya Ada Bu. alternatif lain? Untuk yang lain kita dapat beberapa, tapi denahnya cuma sedikit kayak 1, 2, 3 doang, terus juga nggak ada ukurannya Bu. Oke, kelompok 4. Ya Bu, kayak mungkin kalau cari denah yang 20 lantai itu agak susah Bu. Dapatnya kita di bawah 20 lantai kalau ada yang ukurannya gitu. Di bawah 20 lantai berapa? 4 lantai? Kayak 18 ada 14 gitu. Oh, 17. 18 boleh lah, 18 nggak apa-apa lah. Jadi nanti silahkan cari yang 18 atau 19 ya, Putra ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk file yang baru, apakah dikumpulkan lewat PC atau gimana Bu? File yang apa? Yang baru kita kan nanti nyari denah yang baru, itu diasistensikan ke Ibu di pribadi chat atau di grup Bu? Oke, gini aja. Saya ngecek ke sekarang supaya bisa jadi ini ya, bisa jadi perhatian buat semua. Jadi nanti silahkan diukur parameternya sendiri, diskusikan dengan teman. Kata kuncinya itu adalah ketika denah itu akan kamu gunakan, apakah itu nyusahin atau tidak? Nyusahin atau tidak? Gitu. Yang saya minta kalian punya denah satu, denahnya terbaca. Denahnya jelas gitu ya. Jelas dalam artian notasi dimensinya itu jelas.
gitu ya. Sehingga kalau kamu bikin ulang itu gampang. Kemudian yang kedua, lengkap. Paling tidak ada basement, ada lobby. Kalau di atasnya tadi ini kan tower ya. Misalkan Bu, saya cuma punya karena ini sama Bu, tipikalnya misalnya ya. Saya hanya ada 1 atau 2 lantai misalkan yang memperlihatkan itu tipikal. Menurut saya ya nggak apa-apa. Kemudian potongan tetap harus ada teman-teman supaya apa namanya punya bayangan ya nanti bayangan ini tuh awalnya bagaimana, karena nanti ke depannya setelah nanti kelompok 4 selesai presentasi, kamu mulai untuk meredesain bangunan tugas besar. Hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi bangunan awal, mengidentifikasi pembebanan bangunan awal, Virial. Jadi kalau misalkan tidak ada potongannya, kamu nggak akan jelas gitu kan. Ini bangunannya pakai apa, strukturnya nggak kelihatan. Kalau contoh kayak kemarin ya CCTV itu kan ternyata terlihat ya. Oh ini ada shear wall-nya nih gitu. Posisi shear wall ternyata sama dia pecah gitu. Artinya mencar gitu ya. Ternyata bukan hanya ada di core, tapi dia menggunakannya juga sebagai dinding. Nah itu kan bisa kelihatannya nanti diperjelasnya di potongan. Makanya perlu potongan. Gitu. Pertama harus terbaca, Virial, harus terbaca dimensi, kemudian juga notasi legendanya itu kalau bisa jelas, kemudian nanti gambarnya lengkap, denah tampak potongan. Gitu ya Virial ya? Baik, Bu. Oke, ini kan untuk denah, potongannya ini ada ya tadi ya? Ada, Bu. Nah, kayak gini. Ini kan nanti bicaranya apa? Yang kemarin kita bicara tentang bangunan tinggi ya. Bagaimana caranya dia meringankan gitu ya. Beban gulingnya itu salah satunya adalah dengan basement. Nanti ketika kalian meredesain, nah ini kan sebetulnya sudah jadi manifestasi ya basement itu. Apakah basementnya mau dihilangkan misalkan gitu? Kalau dia mau dihilangkan, mau diganti dengan apa untuk menahan momen gulingnya misalkan? Gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kok tiba-tiba blank? Identifikasi di awal, gitu. Identifikasi di awal. Oke. Ada yang mau ditanyain kelompok 4? Nggak ada? Cukup, Bu. Baik. Kita ke kelompok 3 boleh? Fatih nanti terakhir jangan keluar dulu ya. Iya, Bu. Kelompok 3 silakan. Oh, sorry teman-teman. Tadi saya lupa. Jadi kalau misalkan informasi umum tentang bangunannya juga diambil ya. Maksudnya informasi umum tadi yang saya tanyakan. Ini bangunannya apa namanya, fungsinya dia apa, gitu kan. Kemudian lokasinya dia di mana. Ya kan? Dari presentasi kelompok 2, kelompok 1 kemarin kita akhirnya kan sebetulnya sudah punya bayangan ya. Yang namanya bangunan tinggi itu sebetulnya punya masalahnya itu beda-beda. Yang namanya pembebanan pastilah gitu kan, namanya Harris building ya kan, semakin tinggi semakin kuat anginnya Bu. Nah angin ini kan jadi musuhnya bangunan tinggi itu udah pasti. Tapi yang namanya lokasi yang tadi saya tanya, dia ada di mana nih? Ada di pinggir ada di pesisir ya, ada di pinggir pantai kah? Apa ada di daerah yang gempa atau tidak misalkan, yang kayak gitu-gitu kan jadi perhatian ketika nanti kalian meredesain gitu ya. Itu juga diambil datanya. Silakan kelompok 3. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan.
Silakan. Halo? Saya yang hilang sinyalnya atau memang belum ada yang ngomong ya? Belum ada yang ngomong, Bu. Oke. Ya Bu, ini untuk bangunan yang saya cari buat sistem struktur suspend, ini udah dapat DNA-nya tapi kemungkinan baru segitu Bu DNA-nya. Ini di mana? Di Shanghai Bu, bangunannya Bu. Fungsinya apa? Ini Bang, operasi Bang. Shanghai, apa sih Hong Kong ya? Shanghai ya? Ya Bu, benar. Oke. Ini baru denah? Ya tadi bawah kayaknya ada potongan deh. Ada yang mau party-party tuh. Mana? Pi slide Pi. Lengkap nggak dapat gambarnya? Ini denah Kurang Bu kan? kayaknya. Iya Bu Dena. Oke. Yakin ini yang mau dipakai? Halo? Iya Bu. Yakin ini yang mau dipakai? Iya Bu, yakin Bu. Oke. Ini kalau nggak salah bangunannya ikonik banget loh. Tantangannya adalah ketika kamu punya bangunan yang sudah ikonik, kemudian secara desain juga sudah baik, ini kan baik nih. Kalau nggak salah nih dia pakai sistemnya itu, dia rangka nih. Kemudian ada bracing di sini, kalau nggak salah. Itu ya, dan artinya ini apa namanya, bangunan tadi ya ikonik, kemudian arsitek terkenal. Nah, ketika desain, tadi pertanyaan saya satu adalah yakin ini mau jadi bangunan kamu karena ini sudah cukup baik sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tentang kelengkapan gambar. Kelompok 3 paham? Paham. Lihat nggak? Kalau ini agak susah ya untuk apa namanya dimensi, notasi, legendanya gimana? Nah itu saya nggak nemu Bu. Nanti kira-kira untuk gambar ulangnya gimana? Skala batangnya ada?
Nggak ada Bu kayaknya. Terus gimana gambar ulangnya tuh? Nggak Kalau ada kita skala batang. ganti bangunannya emang boleh Bu? Nah, daripada nggak bisa dibangun gimana? Jadi mungkin nanti saya rundingin sama teman-teman. Ini baru baru nyari hari ini ya? Enggak Bu, ini udah lama. Oh, ada alternatif lain nggak? Iya kemungkinan saya kan kalau nyari bangunan yang menggunakan sistem struktur suspensi itu ya lumayan banyak. Cuman kalau yang ketemu denahnya itu yang susah Bu. Oke, nggak gini. Untuk tugas besar, kalian kelompok 3 apa ininya? Sistem struktur Strukturnya? suspensi Bu. Suspensi ya. Ya. Untuk tugas besar teman-teman yang lain perhatikan, untuk tugas besar denahnya tidak harus sesuai dengan kelompok ya. Kalau mau ambil dari yang studi banding kelompok boleh. Kemarin saya sebutkan boleh, syaratnya adalah bisa dibaca. Dimensinya, notasinya, legendanya ada. Kemudian denah tapak potongannya lengkap. Oke, saya ulang. Kalau misalkan kalian mau ambil bangunan gitu ya, studi kasus untuk nanti diredesain dari studi banding yang kalian dapatkan itu boleh. Tapi harus lengkap informasinya, harus lengkap gambarnya. Kalau misalkan tidak lengkap, silahkan cari yang lain. Bu, saya tup intub misalnya kayak gitu ya. Kemudian saya dapatnya Wisma Dharma lah misalnya. Wisma Dharma berapa lantai sih? Tapi nggak sampai 20 ya? Apa ada ya? 18, 20 nggak apa-apa lah. Gitu ya. Apa namanya strukturnya ini Bu, apa namanya bukan sesuai dengan kelompok kita nggak apa-apa. Asalkan 2 syarat tadi itu ada. Oke, kelompok 3 gimana? Silakan. Bu, maaf mau bertanya. Kan Iya. kalau kami nyari contoh itu biasanya di Ars Daily itu banyak, Bu, tapi dimensinya emang susah, Bu, kalau dapat Dena ada dimensinya. Kalau misal dimensinya diperkirakan nggak bisa ya, Bu? Silakan asalkan ada skala skala batangnya. Biasanya kan kalau di Art Daily itu kan dia tidak ditampilin ya dimensinya, tapi biasanya ada skala batang, palingnya skala batangnya aja. Tahu skala batang ya? Skala bar skala apa? Bar scale apa sebutannya? Saya nyebutnya skala batang. Baik, Bu, makasih, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, cari alternatifnya di tempat yang lain. Kalau kakaknya, ayahnya kerja di proyek, boleh nggak dipinjam dokumennya orang buat belajar kok gitu ya. Bukan buat komersil misalnya kayak gitu. Nah itu lebih jelas lagi. Kalau untuk, tadi saya bilang, kalau ada yang punya blueprint misalkan, nah itu lebih jelas lagi dimensinya. Kayak misalkan nih contoh ya, Denah yang temannya pasang ini. Tadi saya bilang, langkah pertama adalah ketika akan meredesain adalah mengidentifikasi. Pertama, dimensinya. Ini berapa kali berapa bangunannya? Bisa kelihatan nggak di sini? Susah kan? Kemudian apa namanya ini yang bulat-bulatannya apa nih? Misalkan kolom ya. Nah ini jarak antar kolomnya berapa? Itu. Kemudian posisi kolom dengan apa namanya core. Nah itu core-nya di mana? Nanti diidentifikasi. Kemudian jaraknya berapa? Gitu ya. Itu harus bisa kebaca soalnya nanti kan kamu apa namanya merubah struktur dari struktur yang awal ya harus ngerti dong dimensinya gitu. Oke, ada lagi kelompok 3. Cukup Bu. Cukup. Oke,
Boleh gantian untuk kelompok 3. Makasih. Kelompok 2 silakan. Izin share screen ya Ibu, sebentar mohon maaf. Silakan. Sudah terlihat belum Ibu? Mohon maaf. Sudah? Oke. Untuk kelompok 2 pakai bangunan John Hancock Center Building, Bu, yang ada di daerah mana ya lupa. Pokoknya di pusat kota gitu dia, Bu. Sebentar saya cek ya negaranya. Ini tingginya itu ada 100 lantai, Ibu. Iya. Fungsinya itu ada untuk sebagai kantor, restoran, dan juga tempat tinggal. Ini bagian struktur vertikalnya. Beberapa detail mengenai bagian-bagian bangunan dan juga fungsinya. Terus ini rencana itunya Bu, denahnya. Ini untuk lantai pertama. Tapi memang Bu, untuk ukuran juga kita nggak dapat ukuran detailnya Bu untuk bangunan John Hancock ini. Gimana? Ini untuk lantai 2-nya. Lalu ini tipikal parkirnya. Ini untuk office atau kantornya. Ini untuk bagian apartemen. Nah, ini untuk bagian street gitu. Skala batangnya memang ada Bu, tapi memang kurang jelas. Sorry, Ica, itu street tuh maksudnya apa? Street jalanan? Iya, bagian luar gitu loh Bu. Set plan? Iya, bagian luar gitu. Terus ini bagian office-nya juga. Terus ini lobby. Dan ini bagian apartemennya untuk detail-detail ruangnya. Oke. Gimana Ibu? Oke, Mohon Ca. maaf. Kelompok 2, ini kalau mau dipakai silahkan. Tapi saya sedikit pertimbangan ya. Saya lupa Iya dulu. Ibu. Saya ingat ini tuh kalau nggak salah kemarin kan dipresentasiin dia punya ini ya, punya masalah terbesarnya adalah angin ya. Emang kalau angin kenceng sebenarnya bukan masalah sih Bu. Jadi Ya emang enggak, struktur. iya. Maksud saya adalah Menjawab Bu. sebentar. Maksud saya itu udah ada kunciannya untuk bangunan ini. Kalau daerah ini berada di lingkungan yang tekanan anginnya tinggi gitu loh maksud saya. Enggak nyalahin. Cuman maksud saya ini jadi pegangannya kamu ke depannya. Itu akan jadi isu utama. Gitu. Nanti ketika kalian meredesain, itu kan kalian dibebaskan ya untuk bisa memilih atau bisa menerapkan struktur dari kelompok lain. Dibebaskan. Kalau misalkan ini awalnya adalah, ini kan bracing ya? Iya Bu.
Nah, kalau misalkan ini bracing, mau mempertahankan bracing, ya silahkan. Artinya tadi isu utamanya adalah angin kan. Struktur apa sih yang memang pas untuk diterapkan di bangunan yang daerahnya itu tinggi tekanan anginnya gitu maksud saya. Kalau ini mau diganti dengan menggunakan struktur yang lain, ya sesuai dengan arahan di TOR kan kalian merubah ini menjadi struktur yang lain gitu. Paling tidak ada 2 sistem struktur. Struktur X sama struktur bracing-nya tetap dipertahankan. Bisa diikutin nggak, Cak? Baik, Bu. Mengerti. Gitu ya. Jadi teman-teman yang lain itu memungkinkan kalian misalkan nyoba, oh tadi ya saya suspend Bu, aduh males banget misalkan, atau saya kurang tertarik sama suspend, saya tertariknya sama cantilever, saya mau rubah jadi cantilever, boleh silahkan. Bu, saya kelompok cantilever saya rubah misalkan jadi apa namanya dari bracing nih, kayaknya bracing seru juga nih gitu ya. Itu silahkan ya, itu silahkan. Tapi tadi kata kunci dari lokasi, kata kunci masalah utamanya harus tetap dipegang. Oke, bisa diikutin ya. Baik, Ibu. Terima Kemudian kasih. kalau untuk dimensi, tadi kan memang betul dimensinya nggak ada, tapi kan ada skala batang. Silahkan dicoba dulu, memungkinkan atau bisa nggak ini di ini apa namanya digambar. Oke, baik, Gitu Bu. Nanti kita coba. Oke, apalagi ada yang mau ditanyain? Tadi Firda. Maaf Bu, saya tadi cuma mau jawab yang Ibu nanya masalah angin. Tadi sudah dijelaskan. Oke. Silakan Gladys. Iya, harus sesuai. Jangan apa namanya, jangan tadinya 100 lantai terus kamu redesign terus jadi cuma 50 lantai misalkan gitu. 100-an juga, 100 lantai juga, tapi dengan apa namanya struktur yang berbeda kayak gitu. Sama-sama. Oke, kelompok 1 boleh? Baik, Ibu. Saya izin share screen ya. Iya. Izin menjelaskan ya Ibu. Iya, silakan. Jadi untuk bangunan yang kita ambil ini, nama bangunannya itu Lot 7A Bidex CBD BSD. Jadi untuk lokasinya itu ada di BSD City, Tangerang Selatan. Nah untuk luas areanya itu ada 5.805 meter kuadrat. Untuk jumlah lantainya ini dia basement 2 lantai dan juga tower 31 lantai. Nah, untuk fungsinya sendiri itu, dia ada 2 fungsi, sebagai kantor dan juga apartemen. Seperti itu, Bu. Sama mau nambahin, Bu. Ya. Ya, jadi memang di kawasan ini pun cukup ideal ya di Tangerang Selatan, karena memang sekelilingnya itu memang diperuntukkan untuk skala high rise dan pasar bangunan perkantoran yang memang kayak 30 lantai, 40 lantai begitu ya, Bu. Kemudian untuk masalah tadi kayak kendala angin gitu, ini bangunannya cukup aman karena strukturnya lengkap, double protector dari core, rigid dan shear wall itu emang mereka ada gitu di struktur bangunan ini. Oke. Baik. Makasih. Jadi mungkin kelompok 1 sudah tadi ya sudah menyimak dari kelompok-kelompok sebelumnya. 1 syaratnya dari bangunan ini kalau saya lihat kayaknya ini kalau di zoom nggak pecah ya dimensinya, bisa terlihat ya? Masih bisa di ini masih Bisa. Oke ya. Nanti silakan di apa namanya digambar ulang untuk mendapatkan modul strukturnya. Kemudian apa namanya? Itu nanti masuknya ke analisis ya, analisis gaya atau analisis lingkungannya. Itu. Kita mau merubah
struktur itu harus ada landasannya, teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan gaya yang terjadi atau berdasarkan kebutuhan. Contoh misalkan tadi tentang ada Bu fungsinya adalah sebagai rental office misalnya kayak gitu. Nah, untuk memaksimalkan saya akan menggunakan struktur yang bisa memungkinkan bebas kolom misalnya ya. Nah, itu jadi salah satu alasan kenapa struktur yang baru diambil. Jadi pengambilan struktur yang baru bukan karena yang ini gampang Bu, ini apa namanya ya, yang itu susah misalnya gitu. Atau gini deh, untuk struktur barunya itu saya tetapkan satu bangunan ada 2 sistem struktur ya. Minimal ada 2. Karena kebayangnya nanti ke depannya nih takutnya pada ngambilnya grid semua gitu kan ya. Nah, silahkan kalian mengkombinasi antara 2 sistem struktur. Walaupun memang tidak sesimpel itu ya membuat sistem struktur, namanya kita belajar ya. Kita belajar, kita berusaha aja dulu semaksimal mungkin untuk bisa memadukan 2 sistem struktur. Jadi jangan nanti grid aja semua gitu kan. Semua pindah ke grid gitu karena mudah misalkan ngeredesain dengan sistem struktur grid kayak gitu. Ada yang mau ditanya kelompok 1? Mungkin dari kami sudah cukup Ibu. Terima kasih atas masukannya Ibu. Oke. Kelompok 1 kan udah presentasi juga. Kemudian ini sudah dapat juga denahnya. Nanti ke depannya mungkin nyicil ya. Mungkin ada satu teman yang bisa dimintain tolong untuk membuatkan denah dasarnya. Denah dasar ini itu yang akan dipakai untuk seluruh kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 juga segera ya. Nanti ditetapkan kira-kira bangunannya mau yang mana, seperti itu. Kemudian buatkan denah dasar. Memang untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ini kan belum belum presentasi. Tapi kalau misalkan tadi ya mau curi star gitu ya, bikin denah dasar, ya itu silahkan saja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ibu, terima kasih. Oke. Kasih presentasinya kelompok 1. Oke, teman-teman, ini saya minta maaf banget ya hari ini. Saya kayaknya kurang fit ya buat ngajar. Jadi untuk hari ini agendanya kita hanya asistensi dulu ya. Untuk kelompok 3, presentasinya kita lakukan setelah Lebaran berarti. Gimana, setuju? Permisi Bu, kalau untuk kelompok 5 gimana Bu? Oh iya, maaf ya, kelompok 5 boleh. Ya tadi TRD tuh cuma 4 kelompok, jadi ingatnya ke 4 kelompok. Silakan. Maaf ya, kelompok 5 terlupakan. Sebentar Bu. Ibu, maaf izin bertanya. Iya. Bu, kalau misalnya bangunannya tipikal, misalnya di lantai 11 sampai lantai 23 itu sama semua, itu gambar denahnya cuma satu aja kan ya Bu, satu lantai saja? Iya, betul. Satu aja. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan kelompok 5. Ya, ini denah apartemen, Bu. Oke, di mana? Di BSD, Bu. BSD, apartemen, kayak tengah kota ya. Oke, lanjut. Ada 24 lantai, Bu. Nih, basementnya ada 4 lantai. Oke, lanjut. Terus podiumnya 3 lantai sama ke atasnya tipikal ganjil genap. Gimana ganjil genap maksudnya? Kayak lantai 2, lantai 4, lantai 6 gitu, sama lantai ganjil sama lantai genap tuh beda-beda, Bu. Oh. Ya cuma beda geser bangunannya doang, kayak
temboknya miring ke sana, yang ganjil miring ke kiri gitu. Oke, ini lantai 2. Tipikal 2 tuh maksudnya yang genap gitu ya? Iya. Oke, Iya, Bu. terus tipikal ganjilnya? Yang ini, Bu. Ini tipe juga, Bu. Tipikal 2 juga. Ini ganjilnya, Bu. Oke, lanjut. Ini atapnya. Iya, lanjut. Terus ini potongan A sama BB. Oke, lanjut. Udah, Bu, sampai Oke. tampak. Kelompok 5 strukturnya aman banget ya. Maksudnya ini standarnya bangunan Indonesia pakai grid kayaknya ya. Silakan kelompok 5 dicicil ya untuk mulai bikin bikin denah dasarnya. Bikin denah dasar nanti dicicil. Nanti kalau sudah punya silakan masing-masing dibikin dulu denah dasarnya, diidentifikasi dulu pembebanan struktur awalnya. Nah, nanti silakan masing-masing anggota kelompok untuk bisa mengeluarkan struktur barunya yang kayak apa gitu ya. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyain? Dari Bu, kami cukup, Bu. Cukup ya. Oke, silakan pasang dulu kameranya. Kita presensi ya. Baik, teman-teman, ini pertemuan kita terakhir sebelum minggu depan libur dalam rangka Idul Fitri ya. Saya atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan. Semoga ibadah kita, amal kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan. Amin, Bu. Amin, Bu. Udah adanya belum? Apa saya kirim lagi? Bentar ya. Tadi udah copy. Dimas pakai laptop ya? Sama Ica, boleh minta tolong SS ya? Baik, Ibu. 1, 2, 3. Oke. Cukup? Ada yang mau ditanyain? Ibu, Ya, silakan. maaf. Ini kan yang kelompok, jadi kalau untuk udah masuk redesign, kalau setiap kelompok milih strukturnya, kalau anggota dari satu kelompok itu milih strukturnya beda-beda, udah Nggak bisa. apa-apa. Bisa, silakan. Tapi 2 ya, Firda ya. Saya yakin sih rigid bakalan jadi ini ya, bakalan jadi bintangnya nih. Cuman silakan dikombinasikan dengan yang lain ya, Firda ya. Kalau satu kelompok beda-beda ya silakan. Cantilever sama suspen misalkan gitu ya, cantilever sama bracing, silakan. Kalau satu kelompok memutuskan untuk sama aja berarti juga nggak apa-apa, Bu. Satu kelompok sama aja, nanti kita lihat ya, misalkan yang namanya bracing kan juga bracing banyak tipenya. Ya intinya saya sih ngarepinnya tidak ada yang sama persis hasil akhirnya atau desain akhirnya ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Bu, maaf. Untuk linknya nggak bisa dibuka. Iya, linknya belum bisa dibuka. Oh lah. Oke, silakan. Baik, silakan yang sudah bisa selesai untuk presensi. Saya tutup ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Mohon maaf, hari ini belum begitu bisa maksimal. Saya kaget banget hari ini saya ngajar 3 kelas sekaligus, semuanya studio sama bimbingan ya. Jadi agak ini bisa ya menyedot tenaga. Kita ketemu lagi nanti setelah Lebaran, insya Allah ada jodoh kita bisa ketemu offline ya. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatih jangan keluar dulu, Fatih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.